Karakteristik grafik fungsi kuadrat Y sama dengan Fx. Di sini diberikan grafik fungsi kuadrat Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C. Pada video sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa grafik fungsi kuadrat itu adalah kurva mulus berbentuk parabola, bisa terbuka ke atas atau tertutup ke bawah. Nah, di sini kita kemarin sudah bisa menentukan A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X pangkat 1, dan C adalah konstanta. Nilai A di sini menentukan karakteristik dari bentuk fungsi kuadratnya. Jika A lebih dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas dan titik puncaknya merupakan titik balik minimum. Jadi kalau A lebih dari 0 itu artinya apa? Lebih dari 0 itu artinya positif ya. Jadi lebih dari 0 itu maksudnya nilai A-nya adalah positif, maka grafiknya terbuka ke atas dan titik balik di sini puncaknya adalah merupakan titik balik minimum. Kemudian jika A-nya kurang dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah dan titik puncaknya merupakan titik balik maksimum. Jadi di sini jika A-nya kurang dari 0, A kurang dari 0 itu maksudnya apa? Kurang dari 0 adalah negatif. Maka grafiknya terbalik seperti ini dan titik puncak ini merupakan puncak titik balik maksimum. Kemudian hubungan nilai diskriminan atau D terhadap bentuk grafik fungsi kuadrat. D atau diskriminan dicari dengan rumus B kuadrat min 4 kali A kali C. Ada 3 hubungan jika diskriminan lebih dari 0, sama dengan 0, dan kurang dari 0. Jika nilai diskriminan yang diperoleh lebih dari 0 artinya positif, lebih dari 0 berarti diskriminannya adalah positif, maka parabola memotong sumbu X di 2 titik. Jika sama dengan 0, maka parabolanya menyinggung sumbu X. Menyinggung itu bisa bertemu di satu titik saja. Kemudian kurang dari 0 berarti diskriminannya adalah negatif, maka parabola tidak memotong sumbu X. Jadi tidak sampai menyentuh sumbu X. Sebagai ilustrasi, tadi nilai A sudah menentukan bentuk hadapnya parabola. Jadi di sini untuk A lebih dari 0 dan kurang dari 0 ada 2 macam. Jika diskriminannya lebih dari 0 berarti positif, dia memotong. Jadi memotong itu berarti ada pertemuan 2 titik yang dilewati oleh parabola. Kalau sama dengan 0 berarti hanya menyinggung, mungkin ini hanya di satu titik. Kemudian yang kurang dari 0 atau negatif ini adalah tidak menyinggung sama sekali. Nah, tidak menyinggung sama sekali ini diistilahkan dengan definit positif dan ini adalah definit negatif. Jadi kalau yang di atas sumbu X ada ke atas ini definit positif, kalau di bawah berarti definit negatif. Kemudian, posisi titik puncak grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y dapat diketahui dari 3 hal ini. Jadi, jika A dikali dengan B hasilnya lebih dari 0 atau positif, maka titik puncak parabola berada di sebelah kiri sumbu Y. Jika B-nya sama dengan 0, maka titik puncak berada pada sumbu Y. Jika A kali B kurang dari 0 atau hasilnya negatif, maka titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Jadi kalau A dikali B-nya positif, maka di sebelah kiri sumbu Y puncaknya. Kalau dia negatif berarti di sebelah kanan sumbu Y. Kalau sama dengan 0 berarti titik puncak berada pada sumbu Y. Kemudian titik potong sumbu Y, grafik fungsi kuadrat, jika dilihat dari nilai C-nya. Kalau C-nya positif atau lebih dari 0, maka parabola memotong di sumbu Y positif. Kalau C-nya sama dengan 0, maka parabola memotong sumbu Y di titik 0,0. Jika C-nya kurang dari 0 atau negatif, maka parabola memotong sumbu Y negatif. Nah, sekarang kita gunakan karakteristik dari fungsi kuadrat tadi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan fungsi kuadrat yang beragam di sini. Jika grafik Fx sama dengan X kuadrat plus M plus 3 X
plus 2M plus 3 memotong sumbu X di 2 titik, maka batas-batas nilai M yang memenuhi adalah, di sini diberikan fungsi kuadrat yaitu X kuadrat plus M plus 3 X plus 2M plus 3. Disuruh menentukan nilai M yang belum diketahui, maka pertama-tama dari fungsi kuadrat ini kita tentukan dulu A, B, dan C-nya. Dari fungsi kuadrat ini, A-nya adalah koefisien dari X kuadrat yaitu 1. Kemudian B adalah koefisien dari X pangkat 1 yaitu M plus 3. Dan C adalah konstanta yaitu 2M plus 3. Selanjutnya, karena di sini dikatakan bahwa memotong sumbu X di 2 titik, berarti ini ciri khasnya adalah nilai diskriminannya lebih dari 0. Tadi sudah dibahas di ulasan slide sebelumnya bahwa kalau memotong di 2 titik berarti diskriminannya positif atau lebih dari 0. Maka kita bisa gunakan nilai D lebih dari 0 ini sebagai awal untuk menentukan nilai M. Diskriminan rumusnya adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. Karena harus lebih dari 0, maka kita tuliskan seperti ini, sehingga bentuk yang kita tulis ini M plus 3 kuadrat min 4 kali 1 kali 2M plus 3 lebih dari 0. Ini selanjutnya menjadi sebuah pertidaksamaan kuadrat. Nah, kita kuadratkan dulu. M dikuadratkan M kuadrat 2 kali M kali 3 berarti 6M. 3 dikuadratkan 9. 4 kali 1 4, 4 kali 2 min 8 karena di sini ada negatif. Min 4 kali 3 berarti min 12 lebih dari 0. Kita sederhanakan, M kuadrat 6 min 8 berarti min 2, 9 min 12 3. Nah, setelah ketemu bentuk pertidaksamaan kuadrat, maka kita buat pembuat 0 untuk menentukan nilai M yang belum diketahui. Dari M kuadrat min 2M min 3 sama dengan 0, kita faktorkan ya. M kuadrat berarti M kali M. 3 itu adalah perkalian 3 dan 1. Jadi di sini 1 kali M kali min 3 ya. M plus 1 sama dengan 0, maka M sama dengan min 3, atau M min 3 sama dengan 0, maka M sama dengan 3. Dengan uji garis bilangan diperoleh M kurang dari min 1 dan M lebih dari 3. Jadi ini nilai M-nya adalah M kurang dari min 1 atau M lebih dari 3. Permasalahan yang kedua, jika grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, menyinggung garis Y sama dengan PX plus Q, tunjukkan bahwa B min P kuadrat min 4A kali C min Q sama dengan 0. Jika parabola menyinggung garis, maka menyinggung tadi adalah dia diskriminannya sama dengan 0. Ya. Kalau menyinggung berarti diskriminannya sama dengan 0. Maka dari persamaan ini kita tuliskan karena diketahui dua garis, berarti persamaan kuadrat sama dengan persamaan linier. Jadi diperoleh AX kuadrat plus BX min PX plus C min Q sama dengan 0. AX kuadrat plus B min PX plus C sama min Q sama dengan 0. Di sini diperoleh A adalah A, B adalah B min P, C adalah C min Q. Karena diskriminannya sama dengan 0, berarti dari ABC ini kita masukkan ke rumus D, yaitu B kuadrat min 4AC. Diperoleh B min P kuadrat min 4A, C min Q sama dengan 0. Ya, di sini. Jadi tunjukkan bahwa B min P kuadrat min 4A kali C min Q sama dengan 0. Jadi di sini ditunjukkan dengan menggunakan rumus bahwa tadi diskriminannya menyinggung garis. Jadi menyinggung tadi adalah syaratnya D sama dengan 0. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yang ketiga, diketahui grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat plus kx plus 3 menyinggung garis y sama dengan 2x plus 1. Untuk k lebih dari 0, maka nilai k yang memenuhi adalah, nah di sini ada kata-kata menyinggung garis lagi. Menyinggung garis itu berarti diskriminannya sama dengan 0. Jadi dari dua garis ini kita
samakan, yaitu 2x kuadrat plus kx plus 3 sama dengan 2x plus 1. 2x kuadrat plus kx min 2x plus 3 min 1. Jadi ini pindah ruas, maka diperoleh 2x kuadrat plus k min 2x plus 2 sama dengan 0. Dari sini A-nya adalah 2, B-nya k min 2, C-nya adalah 2. Karena syarat tadi dari soal mengatakan menyinggung, maka diskriminannya sama dengan 0. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Kita masukkan, B-nya adalah K min 2 dikuadratkan, AC-nya adalah sama-sama 2, berarti 4 kali 2 kali 2. Kita kuadratkan, K dikuadratkan K kuadrat, 2 kali K kali min 2, berarti min 4K, min 2 dikuadratkan 4. 4 kali 2 kali 2, berarti 16. Diperoleh K kuadrat min 4K min 12 sama dengan 0. Kita faktorkan, K kuadrat berarti K kali K. 12 itu adalah perkalian antara 6 dengan 2, karena di sini sisanya harus negatif 4. Berarti di sini K plus 2 dan K min 2 sama dengan 0. K plus 2 sama dengan 0, maka K sama dengan min 2. K min 6 sama dengan 0, berarti K sama dengan 6. Karena K lebih dari 0, maka K sama dengan 6. Jadi di sini ada syarat lagi untuk K lebih dari 0, berarti kita ambil K yang positif. Ini cara kedua, bisa disimak sebagai acuan, bisa kita ambil dari, sama sih sebenarnya ya, bisa diamati saja di pause kalau mau diamati. Kemudian dari karakteristik definit positif dan definit negatif. Jadi fungsi kuadrat fx